Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta Kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastukancana dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua, ketika ia menerima tahta Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uaknya, Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastukancana dari Permaisuri Ratna Sarkati putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Jadi, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Naskah kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa Gemuh Pakuan atau kemakmuran Pakuan, sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi dalam prasasti Tembaga Kebantenan disebut Susuhunan di Pakuan Pajajaran, memerintah selama 39 tahun antara tahun 1482 sampai 1521. Ia disebut secara anumerta Sang Lumahing Rancamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya. Sebagai sosok sejarah, Prabu Siliwangi juga tak luput dari kisah mitos dan legenda yang menyertainya. Mitos dan legenda dikategorikan sebagai indeks atau tanda sebagai ciri historiografi tradisional. Di sisi lain, terdengar seperti mitos dan tidak diterima oleh akal sehat, padahal ada pengertian lain dari penceritaan itu, bahwasanya ada anakronisme. Memang demikianlah historiografi tradisional kita, karena masa itu belum ada ilmu arkeologi dan setumpuk ilmu turunannya. Harimau atau maung dalam bahasa Sunda punya posisi yang cukup mendalam bagi kesadaran orang Sunda. Kita bisa menemukan maung menjadi nama tempat di kawasan Jawa Barat, seperti Cimaung dan Cimacan, yang bisa ditemukan di beberapa daerah, yakni Garut, Subang, Banjaran, Cianjur, dan lain sebagainya. Lambang Kodam Siliwangi, sampai Persib klub sepak bola kebanggaan warga Jawa Barat dan Sunda yang dijuluki Maung Bandung. Simbol maung yang melekat dalam aliran pikiran masyarakat Sunda pada umumnya dikaitkan dengan legenda ngahyang atau menghilangnya Prabu Siliwangi di hutan Sancang ketika dikejar bala tentara Islam dari Kerajaan Banten dan Cirebon. Peristiwa ini mengisyaratkan mulai masuknya pengaruh Islam di Tatar Sunda. Data historiografi Prabu Siliwangi, selain prasasti dan sumber naskah, ada pula bukti mentifek atau mentifak sebagai historiografi tradisional. Di antaranya adalah mitos atau legenda Prabu Siliwangi dan Maung atau Harimau Putih. Kadam adalah istilah bahasa Arab yang artinya pembantu. Kodam Harimau Putih dalam pengertian ini adalah sosok gaib yang menjaga atau mendampingi seseorang.
Dalam pengertian lama di Pajajaran, juga dalam mitologi Hindu, sosok gaib seperti itu bisa berupa sura atau asura. Dalam tradisi Veda dikenal sura dan asura. Sura termasuk golongan makhluk suci yang dominan sifat baiknya, yaitu para dewa, seperti Aditya, Astavasu, para resi surga, Prajapati, Gandharwa atau artis kayangan, Vidyadara dan Vidyadari, dan para pitra atau roh leluhur. Sedangkan asura atau paisaca-paisaci termasuk golongan makhluk astral dominan jahat, seperti detya, raksasa, dan lain sebagainya. Baik asura maupun sura sama-sama memuja Tuhan, Mahadewa, dewanya dewa. Akan tetapi ketika asura mendapat karunia dari dewanya dewa, mereka cenderung menyalahgunakan karunia tersebut, ingin menguasai alam surga atau alam para dewa, bahkan membangkang pada Tuhan. Dalam teks-teks mitologi Hindu, terutama dalam kitab Purana, seringkali nama makhluk gaib ini berakhiran sura, seperti Mahesasura, Durgasura, Tarakasura, Tripurasura, dan lain sebagainya. Di Bali, golongan ini disebut Wong Samar atau Samar Agung. Konon Prabu Siliwangi didampingi Kodam Harimau Putih. Selain Prabu Siliwangi, mitos atau legenda Kodam Harimau Putih ini juga disematkan kepada Sunan Kalijaga. Selain Kodam Harimau Putih, Prabu Siliwangi dalam legendanya yang lebih awal didampingi sosok gaib bernama Anjawong. Kisah Anjawong ini terdapat dalam naskah Kulit Ayu atau Daluwang berjudul Cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis pada tahun 1435 Masehi dan salinannya beberapa kali hingga yang terakhir ditulis pada abad ke-19 Masehi. Naskah ini disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun, Sumedang. Kisah tentang Sabung Ayam memperebutkan Raja Larang Tapa Putri Raja Kerajaan Singapura atau sekarang di Cirebon. Siliwangi juga memiliki ayam jagoannya yang suatu ketika hilang. Pencarian dilakukan Siliwangi bersama punakawannya hingga ke Gunung Meru. Di Gunung Meru, mereka bertemu dengan pendeta Susuk Amuk Bagawan Sang Jala-Jala atau Bagawat Sajala-Jala. Ia murid Mahawiku Panjang Rahang yang kelak menitis ke Prabu Siliwangi. Sang Begawan memberitahukan bahwa Siliwangi akan bertemu dengan raksasa kerdil yang bernama Anjawong. Raksasa itu dikutuk Sang Panjang Rahang. Siliwangi harus menolong dan menyembuhkannya. Kemudian Anjawong selanjutnya mengabdi kepada Siliwangi. Kelak berkat bantuan sosok gaib Anjawong atau Kodam ini, Amuk Murugul dapat dikalahkan Siliwangi. Diduga sosok Anjawong ini seperti Buta atau Mahakala atau seperti Dwarapala.